toleransi terhadap keinginan anak untuk berkarya, untuk berkarir. Tugas kita sebagai orang tua hanya sifatnya mendampingi dan membimbing aja, serta mengarahkan. Abang L yang nyanyi Indonesia Pusaka itu ceritanya gimana sih bisa dibikinin lagu kayak gitu? Bukan dibikinin dong. Oh iya. Yang kalau nggak salah diciptakan oleh almarhum Ismail Marzuki ya? Sorry kalau saya salah. Ini benar. Sebagai orang tua tentunya pasti akan sangat bangga sekali punya anak yang masih berusia 2 tahun 2 bulan tapi sudah mampu membawakan lagu nasional baik, tahu nada, tahu lirik, hafal lirik. Sebetulnya itu kan kemarin bermula dari ketika kita nonton timnas ya, kalau masalah waktu itu lawan Filipina. Jadi dia hearing, mendengarkan langsung masyarakat Indonesia menyaksikan di GBK kemarin, nonton yang menyaksikan di GBK kemarin nyanyi bareng dan secara nggak langsung dia nyanyi di rumah dan akhirnya kita dengerin sampai akhirnya kita satu momen kaget, dia tiba-tiba bisa nyanyi lagu Indonesia Pusaka dengan cukup fasih gitu, meskipun logatnya masih agak Medan ya. Huruf dia bacanya gitu kan ya, tapi itu naturalnya anak-anak, lucunya dia. Dan akhirnya kemarin setelah viral dia nyanyi lagu secara live Indonesia Pusaka, saya pun dan tim Leslar Record punya pertimbangan kenapa kita nggak mengcover aja lagu Indonesia Pusaka gitu, supaya satu, lagu Indonesia, lagu nasional kembali digaungkan, kembali viral, banyak orang mendengarkan, dan juga harapannya akan membangkitkan talenta penyanyi muda sih, khususnya penyanyi anak, karena kita bisa dibilang saat ini agak sedikit, mohon maaf, krisis penyanyi anak ya. Tapi Bang udah disediain mungkin guru vokal gitu Bang buat enggak sih, bahkan ibunya aja juga jarang ngajarin ya. Jadi kalau kadang-kadang ada bercandaan orang di TikTok, oh ini pasti coachnya Lesti nih, enak ya, anak lah jadi L gitu, coachnya ibunya sendiri. Sebetulnya enggak, dia bahkan jarang dilatih, bahkan hampir nggak pernah dilatih. Hanya dia sering ngelihat bunda nyanyi, dan memang bisa dibilang itu bakat alam ya. Jadi dia tidak berlatih secara serius, tapi hanya lewat mendengarkan dia mampu secara tidak langsung menerima dari nyanyian-nyanyian yang dihasilkan oleh ibunya. Jadi secara nggak langsung dia ngerti nada, ngerti notasi, tahu irama. Bahkan kadang-kadang di satu momen kita juga kaget, dia entah secara dia nggak sadar atau sadar ya, kadang-kadang suka bikin notasi sendiri, humming gitu-gitu. Kayak bersenandung, kaget gitu ya, anak kecil bisa bikin notasi sendiri gitu. Itu tag-nya lama nggak tuh? Nggak terlalu lama ya, nggak terlalu lama kemarin. Cuma memang kalau yang ini dia agak rewel kemarin tag-nya. Ya seperti biasa kita mengikuti maunya dia, kita nggak memaksakan. Jadi pas dia lagi baringan, disodorin mic, nyanyi gitu. Terus pas dia nyanyi kadang-kadang suka ke distract nyanyi lagu lain, Indonesia tanah air beta, halo 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 mari semua gitu. Jadi suka dari satu lagu ke lagu lain, tapi ya wajar ya karena anak kecil. Makanya memang karena anak kecil, meskipun dia bisa nyanyi, tapi tetap ada namanya proses editing lah. Cuma untuk L kayaknya proses editingnya hanya kayak menjahit doang sih istilahnya, nggak sampai yang autotune gitu-gitu dia mah, karena kalau terlalu banyak autotune menghilangkan sisi naturalnya dia sebagai anak-anak gitu. Itu saat lu nganterin sekolah juga dia karaokean di mobil tuh ya sepanjang jalan ya. Iya, Emang sering kayak gitu. Iya kan, memang secara nggak langsung anak itu meniru apa yang sering dilakukan orang tuanya gitu. Dari mulai hal kecil kayak kayak kita setiap bangun pagi meluk, coba kening bunda
Jadi secara nggak langsung kadang-kadang dia suka niru ke anaknya lain, terus kadang-kadang kita suka nyanyi-nyanyi bersenandung, dia juga ikutan. Kadang saya main piano, dia juga ikut mengikuti lah aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan. Emang harapan lu sebagai orang tua pengen dia jadi musisi? Harapan saya dia bisa berkembang dengan baik aja, dan apapun bidang yang dia tekunin, yang dia senangin, itulah yang akan kita support, itu akan kita arahkan aja. Saya sih kita nggak pernah maksa mau dia jadi atlet, mau dia jadi apa, bisnismen, apapun itulah pokoknya. Selagi dia suka, selagi dia senang, kita tidak memaksakan, karena ini udah bukan eranya lagi orang tua harus intervensi terhadap keinginan anak untuk berkarya, untuk berkarir. Tugas kita sebagai orang tua hanya sifatnya mendampingi dan membimbing aja, serta mengarahkan.